wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah balli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwiquna ma bahilu bi yaumil qiyamah. Jadi di situ Allah jelaskan, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat pengantar ini adalah sebab manusia bakhil. Kenapa manusia itu bakhil? Penyebabnya terlalu mencintai harta. Nah, itu dia, Bang. Padahal kemarin dalam kajian hubbid dunya, mali wahallaka min mali, kata Rasulullah. Banyak manusia mengatakan hartaku. Wahallaka min mali, bukankah hartamu sesungguhnya itu? Ma akalta fa'abnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'abqaita, rawahu Muslim. Bukankah harta kamu sesungguhnya itu? Apa yang telah kamu makan, dia akan sirna atau busuk. Akan itu dia kemana, Pak, ya? Jadi yang sejengkal kendur pun belum harta. Itulah harta jemaah, ya. Lalu aulabista fa'ablaita, yang lengket di tubuhmu, inilah harta jemaah. Au tasaddaqta fa'abqaita, dan apa yang pernah kau sedekahkan dia akan kekal. Itulah yang cuma harta. Jadi duit yang 300 miliar itu belum disebut harta. Kapan disebut harta? Kalau pernah kita bersedekah. Maka di dalam surat ke-59 ayat 9 Allah jelaskan, wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dihindarkan dari kekikiran akan dirinya, orang itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi kikir sesungguhnya itu bukan sekedar kikir dengan harta yang zahir, tapi kikir dengan diri sendiri. Contoh apa kikir dengan diri sendiri? Begitu dia, Pak, ya. Jadi mata akan disebut kikir apabila 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari itu, Pak Haji Jabir? 7, ya. Mata tidak pernah membaca ayat Allah, maka dia disebut kikir dengan dirinya. Jadi ayat itu kan ada 3, ya. Ada ayat lafziyah. Kalau kita tidak kikir mata dengan ayat lafziyah, insya Allah mata akan lama jernihnya. Gimana dia mata jernih? Seandainya ada Al-Quran lafziyah di depan kita, lalu kita baca, wala yahsabannan, pada lisan menyebut wala yahsabanna, lisan menyebut wala, akal otak berpikir ini mattabatu. Setelah ini gunnah, ini izhar, ini iqlab. Maka mata dari kiri, dari kanan, dia terus menengok ke kiri, otak limbik berpikir, akal mencerna, tidak ada penyumbatan.
Maka dampaknya karena kita tidak kikir mata dengan Allah, dengan diri sendiri, membuatkan mata akan selalu makanya ulama-ulama arif billah, boleh nanti adinda ketik di internetnya, para ulama ahli hakikat, ulama al-akhirah, bukan ulama dunia. Kita ketik itu, Pak, 100 ulama ahli hakikat atau ulama ahli akhirah. Itu tidak akan kita temukan ulamanya yang buta, sulit mencarinya, apalagi stroke. Di mana resep itu? Karena dia tidak kikir dengan dirinya. Jadi stroke itu terjadi karena banyaknya penyumbatan. Jadi otak kita ini yang besar. Sewaktu kami pernah berdialog dengan Bapak Dr. Chris, urat saraf besar ada 4 yang di otak limbi ini, otak belakang juga. Tapi yang kecil tak terhingga. Sentral itu selain otak limbi ke aqidah, lisan, ujung-ujung jari, kemaluan. Apabila dia terjadi penyumbatan, maka terjadilah banyak penyakit. Maka dengan kita membaca Al-Quran, aktif dia. Makanya bagi kita yang pemula, kan ada pemula, berarti pemula itu mungkin tangan lemah sebelah, kaki lemah sebelah, lisan agak lambat berbicara, tapi selama ada keinginan untuk berbuat baik, yang dianjurkan cukup ya Ghaffar, ya Rahim, ya Aziz. Kenapa ya Ghaffar? Mungkin ada kehilapan fisik kita, wujud kazanbah, wujud zahir kita adalah dosa. Lalu ya Rahim, kenapa ya Rahim? Minta sayangnya kembali. Sebab Rahman, kalau Rahim dalam kajian-kajian ma'rifah, Rahim berarti ku katakan rahasiaku kepadamu. Maka kalau ingin mendapat rahasia, sayangi dia, dapat rahasia ya. Jadi kalau disayangi, dikasih rahasia. Lalu ya Aziz, kenapa Aziz kembali? Gagah dia. Jadi terapi bagi yang pemula itulah cuma ya. Apa nama stroke ringan tuh ya? Ya Ghaffar, ya Rahim, ya Aziz. Tapi benar menyebutnya. Kenapa? Di mana resepnya? Pada huruf Ra. Ya Ghaffar, bergetar aksesoris saraf yang ada di lisan. Ya Rahim, ya Aziz. Getaran itu membawa gelombang energi sampai ke aqidah, sampai ke otak limbi, dan sampai ke aksesoris saraf, ujung jari dan lain sebagainya. Itu baru mata. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan tangan. Kapan disebut? Maka masuk di maksiat yang zahir. Kalau mata selain mampu membaca ayat lafziyah, mampu membaca ayat-ayat kauniyah. Tidak dipergunakan mata untuk melihat yang tidak diridai Allah. Diharamkan mata melihat kepada yang diharamkan Allah, yang tidak ridha Allah, bukan yang haram. Mata boleh melihat babi, haram babi itu Pak? Haram. Mata boleh melihat anjing, haram babi, tapi mata diharamkan melihat yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah beda, berarti belum masanya mata itu melihat. Apa contoh yang diharamkan, yang tidak patut secara hukum syariah? Pamonya menengok kalau aurat istri boleh tidak dilihat Pak? Itulah babi ini, anak bujang kata tengok Allah. Alah ini
Lain rencana begini kan. Proses ya, jelang mau proses kiamat di dunia. Nah, jadi aurat perempuan itu boleh dilihat kalau udah masanya dapat halal dan ridhonya. Itu dia pokoknya. Ada. Gimana? Nah, mampu menjaga itu berarti tidak kikir dengan diri sendiri. Faulaika humul muflihun. Begitu juga tangan. Ya, tangan. Tidak boleh tangan kecuali memegang yang halal dan keluar yang mengandung berkah. Hidung masuk bau-bau surga, keluar bau-bau neraka. Apa maksudnya, Pak? Masuk bau-bau surga, keluar bau-bau neraka. Makanya disunahkan di kajian fikih sebelum kita berwudu, sunnah muakkad berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kalau masuk kajian-kajian asrar, Pak, saat tangan masuk ke air saja, ya, selain gugur celah-celah dosa-dosa sair di celah-celah tangan, ya, dan tangan akan memegang yang halal dan mengeluarkan yang berkah. Makanya terapi kalau ingin selamat untuk zahir fisik kita, batal wudhu, ambil wudhu. Bukan wudhu untuk salat. Wudhu qad aflaha man zakkaha, mensucikan diri. Kalau tadi nak basalam, siapa nak basalam? Ilham. Nak basalam, Ilham itu timur di kampus kan? Juga di Lepo itu. Ibarat kan, tapi kena udah berwudu, suci deh, ambillah berwudu, tak jadi dah, Pak. Tapi kalau ndak ada wudu, tadi ndak ada niat, Pak, tapi begitu bersalam, deh rasa tolu tangannya, lihat tolunya. Berubah cita-cita hajat dan kehendak, masuk ke maksiat mati. Wa may yuqa subha nafsahu fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang terpelihara kekikiran akan dirinya, orang itu pasti beruntung. Begitulah sampai seluruh anggotanya, ya, sampai ke kaki, perut dan farad. Perut ini bahaya nih, Pak. Jadi kalau masuk di maksiat batin yang pertama itu kan syarhut ta'am. Nah, perut itu. Apa syarhut ta'am? Gemar banyak makan. Gemar banyak makan. Nah, kalau kota Pekanbaru kata Woze, ndak kita kalu dari umar kecuali pai makan. Makan lah, padahal syarhut ta'am, gemar banyak makan, itu adalah sumber maksiat batin. Sebab yang kita makan akan berproses menjadi darah, darah berproses menjadi daging, daging membalut tulang. Kalau sempat yang dimakan itu secara zahir tidak dapat dengan ridha Allah, walaupun 1.000 rupiah, dia akan keras, ya, kalau didapat dengan cara yang keras. Lalu apa lagi? Membaca ayat kauniyah. Ayat kauniyah, alam tak gampang jadi guru. Maka orang dulu menyebut pantang pisang berbuah 2 kali. Apa maksud itu? Pantang pisang berbuah 2 kali. Jangan berbuat kesalahan yang sama, tanda kebodohan, atau terlalu tamak, atau terlalu cinta harta, atau kerja kejijiran, akan berulanglah pisang berbuah 2 kali.